Berpisah dengan anak yang harus mondok di pesantren menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Biasanya sosok malaikat kecil ini tiap hari mewarnai suasana rumah. Namun tiba-tiba harus pergi berpisah untuk menuntut ilmu. Tentu terselip rasa berat untuk melepaskannya. Agar orang tua tenang dan ikhlas melepas anaknya untuk mondok di pesantren, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengamat keluarga dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Abdul Qadir Jailani menyebut 9 hal yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Pertama, saat akan memasukkan anaknya ke pesantren, orang tua harus memastikan dulu kredibilitas pesantren dengan mencari informasi pesantren yang akan dipilih dari berbagai sisi. Jangan hanya tergiur dengan fasilitas fisiknya saja, namun lebih dari itu, kurikulum dan faham keislamannya juga harus diperhatikan. Kedua, orang tua harus mengkomunikasikan kepada anak beberapa tahun sebelum waktunya mondok di pesantren. Jelaskan kepada mereka kenapa harus mondok, bagaimana pentingnya mondok, dan hal-hal lainnya yang memicu anak untuk pergi ke pondok. Hal ini akan memberi gambaran pada anak tentang mondok di pesantren. Jika anak mondok di pesantren karena kesadaran dirinya sendiri, maka mental anak sudah terbangun, dan apapun aturan yang diberikan pondok akan dijalani semaksimal mungkin. Ini tentu akan menjadikan orang tua tenang. Ketiga, jika anak sudah masuk di pesantren, maka orang tua harus mengikhlaskannya. Meskipun terasa berat, apalagi orang tuanya belum pernah merasakan mondok di pesantren. Orang tua juga harus siap memasrahkan sepenuhnya anaknya kepada pesantren untuk dididik. Keempat, berilah nafkah anak yang dipondok dengan nafkah yang halal dan proporsional. Dengan nafkah yang halal, maka insya Allah darah yang mengalir akan membawa berkah untuk si anak. Kelima, jika merasa kangen begitu berat, maka orang tua bisa berkirim doa dan Al-Fatihah untuk anak. Begitupun ketika anak tidak betah dan terdapat beragam masalah yang terjadi di pondok, maka bisa dirutinkan setiap habis sholat maghrib membaca Al-Fatihah untuk anak. Bila perlu sampai 41 kali membaca Al-Fatihah. Keenam, sebaiknya bagi orang tua yang akan mengirimkan makanan ataupun oleh-oleh ke pondok, dipersiapkan juga untuk teman-temannya. Setidaknya berbagi makanan yang diberikan orang tua kepada teman-teman anak kita di pondok. Karena hal tersebut akan membantu anak kita ketika keadaan sulit, temannya pun insya Allah akan menolongnya. Ketujuh, jaga komunikasi sesuai aturan pesantren dan terus beri motivasi untuk semangat belajar di pesantren terlebih saat pulang. Tanamkan kepada anak bahwa pesantren adalah pilihan terbaik bagi anak untuk masa depannya kelak, seperti melatih kemandirian dan disiplin diri. Teruslah beri semangat kepada anak untuk menimba ilmu di pesantren, serta tanamkan keikhlasan kepada anak selama di pondok pesantren. Kedelapan, orang tua terus berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin untuk terus membiayai kebutuhan anak di pesantren. Tentu dalam perjalanannya, kendala dana dan lainnya kadang-kadang dihadapi oleh orang tua. Dengan ikhtiar yang maksimal dan kemauan anak belajar maksimal di pesantren, insya Allah akan membawa kebaikan dan kemudahan bagi orang tua dan anak. Kesembilan, terus jalin komunikasi vertikal dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga komunikasi horizontal dengan pengurus dan pengasuh pesantren untuk mengetahui perkembangan anak dalam pendidikan. Dengan komunikasi yang lancar dan baik, maka jika ditemui kendala bisa diselesaikan dengan cepat dan baik. Ini beberapa tips bagi orang tua supaya ketika mempunyai anak yang sedang atau yang akan memondokkan anaknya di pesantren. Tips ini ditulis oleh Muhammad Faizin dalam NU Online. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.